visual pada praktek coaching. Selamat menyaksikan. Bu Ira, gimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, Ira sehat. Bagaimana ya Bu? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu, saya dengar Ibu bentar lagi mau coachingnya. Iya Bu, benar. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan tentunya. Boleh kan Bu? Boleh Bu. Baik Bu, nanti ketika kegiatan coaching berlangsung, Ibu kan sebagai coach dan Bu Saf kan sebagai coaching, maka saya akan coba mengamati sekaligus menilai sesuai dengan alur tirta, ya. Kemudian saya akan menilai itu menggunakan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian apakah Ibu sudah menyampaikan sesuai dengan kuncinya, dan nanti saya akan mendengarkan jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang sudah Ibu persiapkan dari awal. Nah, dan jangan lupa ya Bu, Ibu harus menyampaikan prinsip dari coaching itu sendiri, seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum memulai nanti di tahap observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan sama Ibu. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Nah, untuk yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching nanti adalah yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu, jadi yang ingin Ibu kembangkan itu kan ada 3 tadi Bu. Yang pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu ya Bu? Iya Bu, benar. Nah, kalau gitu, di antara ketiga kompetensi inti tersebut, kira-kira kompetensi apa tuh yang akan Ibu observasi secara spesifik? Yang akan saya observasi yang pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu, berarti ada 2 ya Bu ya, kompetensi inti yang akan dikembangkan. Berarti yang pertama tadi mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator apa yang ingin Ibu capai dalam coaching ini Bu? Yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching nanti adalah bagaimana si coaching menemukan solusi dari permasalahan yang ia alami. Baik, berarti indikator ketercapaiannya itu adalah pada saat coaching mengetahui solusi dari setiap permasalahannya ya Bu? Iya, benar sekali. Baik Bu, terima kasih Bu atas jawabannya. Silahkan Ibu melakukan coaching bersama coaching sesuai dengan tahapan alur tirta, dan nanti setelah proses coaching kita kembali duduk ya Bu, Iya. untuk kita refleksikan dan apa yang telah Ibu lakukan bersama coaching. Semoga lancar ya Bu. Assalamualaikum Bu Saf. Waalaikumsalam Bu Ira. Gimana kabarnya hari ini Bu Saf? Alhamdulillah baik Bu Ira. Jadi kemarin Bu Saf memberitahu saya bahwa Bu Saf akan menceritakan sesuatu kepada saya. Apa benar itu Bu Saf? Benar sekali Bu. Memang sebelumnya saya ingin sekali berdiskusi dengan Ibu mengenai permasalahan yang saya hadapi saat ini. Di mana saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah Ibu luangkan untuk saya. Iya Bu, terima kasih juga karena Ibu sudah mempercayai saya untuk menceritakan permasalahan yang Ibu hadapi saat ini. Nah, kira-kira apa ini yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu, kemarin kan saya sudah melaksanakan penilaian asesmen siswa, di mana di situ ternyata siswa saya koreksi nilainya sangat-sangat rendah. Nah, jadi di sini saya sendiri merasa resah dan bingung. Apakah ada yang
ngomongin formatif siswa yang masih rendah dan bagaimana caranya agar nilai tersebut dapat meningkat lebih baik lagi. Seperti itu maksudnya, Bu? Iya, benar sekali, Bu Ira. Baik. Jadi tujuan dari pembicaraan kita ini nantinya Ibu menginginkan seperti apa? Nah, saya menginginkan supaya saya dapat memperoleh solusi atas permasalahan siswa saya ini, sehingga siswa nantinya saya harapkan bisa memperoleh nilai yang sebaik-baiknya. Ya, baik, Bu. Nah, jika kita buat skala nih ya, buat skala dari 1 sampai 10, kira-kira nih siswa Ibu sekarang itu berada pada skala berapa? Nah, menurut pengamatan saya, kalau dibandingkan atau diskalakan 1 sampai 10, siswa saya ini masih berada pada level 5. Berarti Ibu menginginkan siswa Ibu itu berada pada skala berapa? Tentunya kita sebagai pendidik menginginkan siswa kita itu bisa lah ya, bisa, dalam artian saya menginginkan siswa saya ini berada pada level 9. Nah, apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu siswa Ibu agar bisa berada pada level 9 tersebut? Saya akan mengusahakan untuk menyediakan berbagai model LKPD tentunya, di mana saya juga mengajar sistem yang kooperatif tentunya. Nah, untuk pembelajaran ini saya mengharapkan siswa saya seperti yang telah saya lakukan, yaitu mereka mengerjakan LKPD melalui kerja kelompok. Nah, kemudian setelah melakukan kerja kelompok, mereka mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompoknya tadi. Nah, dan melakukan proses tanya jawab antar kelompok tersebut. Nah, selain dari menyediakan LKPD, apalagi kira-kira yang bisa Ibu lakukan? Mungkin yang akan saya lakukan ini karena siswanya beragam gitu ya. Ada yang siswanya yang lebih kepada kinestetik, visual, auditori, kan ada 3 nih tipe siswa. Nah, saya menginginkan akan menerapkan pembelajaran yang sistemnya diferensiasi. Nah, di mana nanti siswa dapat mengupload atau memberikan jawaban-jawaban dari LKPD ini sesuai dengan gaya belajar dia. Ada yang nanti misalnya membuat portofolio, membuat mind mapping, membuat peta konsep, mungkin seperti itu. Nah, dari tadi kan sudah ada alternatif, ada berbagai alternatif yang Ibu memberikan. Nah, menurut Ibu nih, yang paling mungkin bisa Ibu lakukan itu yang mana? Nah, dari alternatif tadi yang telah saya sampaikan, saya mungkin lebih cenderung kepada pembelajaran yang diferensiasi. Nah, kalau pembelajaran diferensiasi ini tentunya si anak dia akan mengarahkan dirinya, akan berbuat sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan gaya belajarnya. Dia menginginkan misalnya kinestetik, dia suka berjalan dalam mengerjakannya. Hanya visual, menonton. Nah, mungkin dia di situ dia bisa menggali potensinya. Nah, karena kesenangannya dia itu. Kemudian auditori, mungkin dengan kita menjelaskan, mungkin cepat masuk ya, cepat tangkap. Nah, cepat tangkap. Nah, saya mengharapkan sekali dengan metode-metode yang saya jalankan ini, anak bisa hasil dari asesmennya meningkat. Wah, itu ide yang sangat bagus ya, Bu. Nah, kira-kira nih, apa yang harus Ibu siapkan untuk dapat mewujudkan hal demikian? Insya Allah saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan siswa, terutama dalam menyusun bahan materi yang menantang tentunya dan berjenjang begitu. Kira-kira kapan Ibu akan menindaklanjuti masalah ini? Dalam hal menindaklanjuti akan segera, Bu. Akan saya langsung menerapkannya di pertemuan mungkin hari
Rabu ini, karena hari Rabu ini kebetulan saya ada yang mengajar di kelas 12. Untuk menjalankan komitmen yang sudah Ibu sampaikan tadi, adakah pihak lain yang dilibatkan? Tentunya ada Bu Ira. Di mana disebutkan saya akan melibatkan anak-anak yang nilai di asesmennya di atas rata-rata untuk menjadi tutor sebaya, sehingga dia dapat memandu yang mendapat nilai tinggi untuk dipandu terus supaya nilainya meningkat. Kemudian saya juga berkolaborasi tentunya dengan rekan sejawat saya, di mana saya akan mengajak beliau untuk melihat, untuk membantu saya dalam hal mengakomodir siswa, mengakomodir siswa sehingga harapan saya tercapai. Baik. Nah, tadi kan sudah diceritakan oleh Pak Dea. Dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, apa yang bisa Ibu dapatkan? Ya, bila saya telah mendapatkan jadi tentunya sangat membantu. Saya telah dapat melihat jelas solusi hadir ketika kita berbicara ini ternyata benar. Nah, saya akan berusaha melakukan pembelajaran diferensiasi, kemudian membebaskan siswa untuk melakukan pembelajaran atau meningkatkan daya belajar sesuai dengan preferensinya. Nah, dari masing-masing siswa dan berkolaborasi tentunya dengan siswa yang mempunyai kelebihan atau yang lebih meningkat nilainya untuk menjadi tutor sebaya tadi. Baik Bu, saya sangat senang mendengarkan komitmen yang disampaikan. Nah, dan Ibu sudah menemukan solusi ya dari permasalahan yang Ibu hadapi saat ini. Nah, harapan saya semoga masalah ini segera dapat terselesaikan, ya Bu ya. Nah, kemudian Ibu juga dapat mengoptimalkan potensi peserta didik sehingga peserta didiknya mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Baiklah, kalau begini Ibu, saya merasa sangat lega setelah Ibu mendengarkan keluh kesah saya ya. Terima kasih banyak Bu atas partisipasi Ibu telah duduk bersama saya berdiskusi tentang masalah yang saya hadapi sekarang. Ya Bu, sama-sama Bu, sukses selalu ya. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Bu ya. Assalamualaikum. Bu Ira, bagaimana tadi hasil coachingnya Bu bersama Bu Saf yang menjadi coach Ibu? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi coachingnya berjalan dengan lancar dan aman terkendali. Alhamdulillah. Nah, setelah tadi Ibu melakukan coaching bersama coach, ada beberapa pertanyaan yang akan saya coba tanyakan ke Ibu. Boleh Bu? Boleh Bu, silakan. Pertanyaannya, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat berjalannya coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Yang diinginkan ya maksudnya ya. Itu bagaimana? Tadi ketika saya melakukan coaching bersama dengan Ibu Saf, saya sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta, yaitu saya menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalahnya, kemudian menanyakan rencana aksi dan juga tanggung jawabnya. Dan saya juga memberdayakan si coach untuk bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang si coach alami. Baik, berarti Bu Ira sudah berhasil ini melakukan proses coaching sesuai alur tirta. Dan yang sudah saya amati juga tadi, ini ada beberapa catatan ya Bu ya, yang sudah Bu Ira sudah sampaikan sesuai dengan alur tirta. Yang pertama adalah menanyakan tujuan kepada coaching. Kemudian juga sudah mengidentifikasi permasalahan dalam coaching. Dan Bu Ira telah mengarahkan dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi juga. Ya, Bu Ira juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang pada diri coach agar rencana aksi akan dilakukannya berjalan lancar. Saya tadi juga sudah mendengar loh percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach ya. Kemudian mendengarkan aktif, kehadiran penuh ya, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach ya. Luar biasa Ibu. Baik Bu, terima kasih. Nah, berarti ini saya coba cek kembali ya Bu ya.
yang sudah Ibu lakukan tadi ya dalam proses coaching itu, ini luar biasa. Saya salut sama Ibu. Sukses buat Ibu. Mudah-mudahan ya Bu ya, di coaching selanjutnya itu diberi kemudahan. Dan terima kasih Bu sudah melakukan sesi coaching kita, sesi observasi hari ini, yang memang observasinya itu selalu kalau kita lihat ya dari pertama percakapan itu melalui alur tirta yang benar sekali ya, sesuai dengan alurnya. Tapi sebelum saya akhiri nih Bu, ada satu pertanyaan lagi. Nah, tapi ini kalau saya lihat pertanyaannya ya memang menjurus ya Bu ya. Dari coaching yang sudah Ibu lakukan tadi bersama Koci sama Bu Safia, kompetensi apa lagi nih yang Ibu ingin kembangkan untuk kedepannya nanti? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya adalah melatih diri dalam kemampuan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coach, sehingga saya dapat menggali informasi yang lebih mendalam lagi dari si coach, dan si coach dapat menemukan solusi dari setiap permasalahannya secara mandiri. Luar biasa Bu Ira. Tadi Bu Ira sudah menerapkan alur ceritanya yang runut ya Bu ya, yang sesuai dengan alurnya, sehingga sudah sangat jelas Ibu. Sudah sangat jelas bahwa Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Koci ya, sehingga Koci sudah menyampaikan itu sesuai yang diharapkan ya. Mantap sekali Bu Ira, salut saya sama Bu Ira. Oke Bu, ini sepertinya sudah di ujung pembicaraan ini kita Bu. Semoga di lain kesempatan kita dapat berbicara-bicara kembali dengan pengalaman Ibu yang bermanfaat buat kita Bu sebagai pendidik. Sekali lagi terima kasih Bu Ira. Saya tutup percakapannya ya Bu ya. Iya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah sehat. Ustaz gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Nah, saya dengar nanti Bu Heni akan melaksanakan proses coaching bersama Bu Ira ya. Iya benar. Nah, jadi sebelum Bu Heni melakukan coaching bersama Bu Ira, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan tentunya. Kita berjumpa di sini ya Bu Heni ya. Sebelum nanti ketika kegiatan coaching, Bu Heni berperan sebagai coach, kemudian Bu Ira berperan sebagai coach. Nah, di sini saya akan mengamati sekaligus melihat adakah kesesuaian antara proses yang Ibu lakukan bersama Koci itu sesuai dengan rubrik penilaian dan apakah juga sesuai dengan alur tirta. Nah, sebelum Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, adakah kata kunci yang Ibu sampaikan kepada si Koci ini? Atau apakah ada pertanyaan yang bisa mengawali proses perjalanan coaching nantinya. Nah, kemudian jangan lupa Bu ya, Ibu harus dapat menyampaikan prinsip-prinsip dari alur tirta ini, prinsip dari proses coaching tentunya. Nah, di sini harus adanya kemitraan, adanya proses kreatif, memaksimalkan potensi. Dan kemudian sebelum melakukan observasinya, nanti saya harapkan Ibu dapat menanyakan hal-hal tersebut tentunya. Oh iya Bu, jangan lupa ya nanti Ibu harus bisa menyampaikan prinsip dari coaching itu sendiri seperti kemitraan, proses kreatif, kemudian juga bisa memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum memulai tahap observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Bu Heni. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Nah, untuk yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu Heni kembangkan dalam proses coaching ini? Baik Bu, jadi kompetensi yang akan saya coba kembangkan di sini yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh begitu. Berarti yang ingin Ibu kembangkan nantinya yaitu yang pertama kehadiran penuh, memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian menggali potensi. Begitu ya Bu Heni ya? Iya benar Bu. Nah, di antara ketiga kompetensi inti tersebut, kompetensi mana yang akan lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan ketika melakukan observasi nantinya? Insya Allah rencana saya Bu yang akan saya coba observasi itu yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua
mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh, gitu. Berarti ada dua ya di sini yang ingin Ibu kembangkan. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, benar sekali, Bu. Nah, kira-kira indikator apa yang ingin Ibu Heni capai ketika nanti melakukan proses coaching bersama Bu Ira sebagai coaching? Indikator, Bu, yang coba saya capai adalah yang pertama itu bagaimana nantinya coaching mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan mengetahui langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, Bu. Baiklah, jadi indikator yang ingin Bu Heni capai pada saat proses coaching nanti itu yaitu mengetahui solusi dari setiap masalah yang dihadapi oleh si coachingnya Ibu tadi ya. Iya, benar. Baik, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Ibu Heni melakukan proses coaching melalui tahapan beta. Semoga Ibu bisa merefleksikan apa yang telah kita bicarakan sekarang. Nanti ketika proses coaching bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya. Semoga berjalan lancar, Bu Heni. Amin, terima kasih banyak atas dukungannya, Bu. Baiklah, terima kasih. Baik, Bu. Assalamualaikum, Bu Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kemarin Ibu bilang ada hal yang ingin Ibu diskusikan dengan saya ya, Bu? Iya Bu, benar sekali. Memang dari kemarin saya menunggu Ibu untuk menceritakan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Baik, Bu, terima kasih sudah ingin berbagi cerita tentang permasalahan yang Ibu hadapi ke saya. Apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan Ibu? Begini Bu, kemarin kan saya melakukan tes asesmen formatif terhadap siswa. Nah, setelah saya mengoreksi hasil pekerjaan siswa, ternyata saya melihat bahwa siswa di kelas saya itu masih banyak nilainya yang rendah. Nah, saya menginginkan setelah berdiskusi dengan Ibu ini bagaimana caranya bisa meningkatkan nilai siswa yang masih rendah tersebut menjadi lebih baik lagi. Oh, berarti ini kita akan membicarakan mengenai bagaimana cara membantu siswa agar nilai asesmen yang sebelumnya rendah menjadi meningkat. Benar seperti Ibu Ira? Iya Bu, benar sekali. Jadi, apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini? Yang saya harapkan adalah saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Kira-kira kalau kita anggap itu skala ada dari 1 sampai 10, itu kalau siswa Ibu sekarang itu kira-kira berada pada skala keberapa itu, Bu? Mungkin masih berada pada skala 5 ya. Nah, Ibu menginginkan siswa Ibu itu berada pada skala berapa ya? Dengan kondisi siswa yang beragam mungkin berada pada skala 9 sudah lumayan ya Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu siswa berada pada skala yang Ibu harapkan sekarang? Mungkin saya akan melakukan pembelajaran kooperatif, kemudian membagikan siswa ke dalam kelompok-kelompoknya, dan meminta siswa untuk menyelesaikan LKPD, kemudian mempresentasikan hasil tugas mereka. Selain itu, apa lagi yang bisa Ibu lakukan? Mungkin juga bisa saya menggantikan metode pembelajaran yang saya lakukan selama ini dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Mengingat siswa di kelas itu sangat unik ya Bu. Iya, dari alternatif yang sudah Ibu sebutkan tadi, kira-kira alternatif mana tuh Bu yang paling mungkin Ibu lakukan? Menurut saya yang paling mungkin saya lakukan adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengerjakan tugas yang saya berikan sesuai dengan preferensi gaya belajar mereka masing-masing. Wah, itu ide yang bagus itu Bu Ira. Nah, apa yang harus Ibu siapkan untuk rencana ke depannya? Saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang dapat mengakomodir segala kebutuhan siswa. Jadi itu yang akan saya lakukan. Nah, sekarang kapan kira-kira Ibu akan menindaklanjuti nih masalah yang rencana tadi ya Bu ya?
Sesegera mungkin Bu, karena minggu depan saya ada pertemuan di kelas tersebut, jadi saya akan berusaha untuk menerapkan alternatif yang saya pilih tadi. Oke, berarti untuk menjalankan komitmen tersebut, adakah pihak-pihak lain Bu yang dapat dilibatkan ini untuk membantu Ibu dalam pelaksanaan rencana Ibu ke depannya? Tentunya ada ya Bu. Jadi sebagai bentuk kolaborasi pun saya akan berkolaborasi dengan siswa yang memiliki nilai akademiknya lebih tinggi dibandingkan dengan teman-temannya. Jadi saya akan mengajak rekan siswa tersebut untuk menjadi tutor sebaya. Iya. Dari apa yang sudah kita diskusikan ini Bu, itu apa yang bisa Ibu dapatkan Bu? Banyak ya Bu. Yang pertama saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini, yaitu dengan menggantikan metode pembelajaran yang saya lakukan selama ini dengan metode pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah Bu, saya sangat senang mendengarkan komitmen yang disampaikan dan Ibu telah menemukan solusinya. Harapan saya semoga masalah ini dengan sesegera mungkin ya Bu ya terselesaikan dan anak-anak Ibu itu dapat mengoptimalkan potensinya dan dapat nilai yang terbaik pastinya, kan itu memang tujuan kita ya Bu ya. Iya. Oke. Terima kasih banyak Bu sudah mendengarkan kisah saya selama ini, dan alhamdulillah pun saya dapat terjawab ya permasalahan yang saya hadapi saat ini. Nah, sama-sama Bu, sukses selalu buat Bu Ira. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Heni proses dengan lancar? Alhamdulillah Bu, coaching tadi berjalan dengan lancar dan aman terkendali Bu. Setelah Bu Heni tadi melakukan observasi bersama coach, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Boleh ya Bu ya? Baik Bu. Nah, pertanyaannya yaitu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat berjalannya coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu Heni inginkan? Tadi ketika saya melakukan coaching Bu bersama Bu Ira, saya sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, saya juga menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, berarti Bu Heni tadi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita, dan saya sudah mengamati juga ada beberapa catatan dari Bu Heni yang sudah Bu Heni sampaikan itu melalui alur tirta juga ada sesuai ya. Kemudian Bu Heni juga telah mengarahkan si coach ini dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, sehingga Bu Ira tadi sudah berhasil menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, kemudian Ibu Ira juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawabnya terhadap permasalahan yang telah ditemukan tadi solusinya ya Bu ya. Nah, kemudian saya juga mendengar percakapan Ibu Heni dengan Bu Ira. Ibu sudah fokus terhadap coachnya ini yaitu Bu Ira. Artinya Ibu sudah hadir penuh dan pastinya Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coach tadi. Nah, luar biasa sekali Bu Heni apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching ini. Sukses ke depannya dan berikan kemudahan dalam melakukan coaching-coaching berikutnya, dan semoga ke depannya dapat menjalankan proses coaching melalui tahapan tirta dan melatih diri untuk lebih baik lagi dan lebih baik lagi tentunya. Nah, dalam hal ini kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan ke depannya? Rencana bukan kompetensi ke depan yang ingin saya kembangkan itu yang pastinya terus memberikan yang terbaik ini dalam proses mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Gimana caranya saya harus lebih terbiasa nih Bu dalam mengajukan pertanyaan berbobot melalui permasalahan dari coaching tersebut, dari si coachingnya. Ya, luar biasa sekali Bu Heni. Tadi sudah menerapkan alur tirta secara runut, sehingga sudah sangat jelas sekali bahwa Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sehingga si coach dapat
menjawab sesuai dengan yang diharapkan. Nah, untuk kedepannya mudah-mudahan perjalanan kita masih panjang tentunya dalam melaksanakan proses supervisi ini. Semoga dalam hal melakukan coaching-coaching berikutnya jangan hanya mengandalkan bahwa kita bisa berbuat sampai di sini, teruslah berupaya untuk menjalankan hal-hal baru untuk dalam rangka menyelesaikan permasalahan ke depannya. Begitu Bu Heni. Kita sudah di ujung pembicaraan tentunya ya, sudah agak lama juga kita ini. Baiklah, sampai di sini perjumpaan kita. Mungkin lain kali kita akan lanjutkan pembahasan. Mungkin ada lain lagi permasalahannya Bu Heni. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ira. Bagaimana Bu Ustaz kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat Bu Ira. Bu Ustaz nanti akan melakukan coaching ya? Ya benar Bu. Saya akan mengamati kegiatan coaching yang dilakukan bersama dengan coachnya. Baik Bu, nanti ketika kegiatan coaching, Ibu sebagai coach dan Ibu Heni sebagai coachee, maka saya akan coba mengamati sekaligus menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coachee, dan nanti saya juga akan mendengarkan jawaban dari si coachee itu sendiri. Jadi pada saat Ibu coaching, Ibu juga harus menyampaikan prinsip dari coaching itu sendiri seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu, yang akan saya kembangkan nantinya ketika proses coaching yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, kemudian yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot ketika saya melakukan coaching bersama Bu Heni. Baik Bu, berarti ada 3 kompetensi Bu ya, yaitu adanya kehadiran penuh, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan aktif. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang Ibu inginkan untuk saya amati lebih spesifik? Yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, berarti nanti saya akan mengobservasi Ibu mengenai 2 kompetensi tersebut ya, kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya benar sekali. Indikator apa yang ingin Ibu kembangkan dari coaching hari ini? Indikator yang ingin saya kembangkan yaitu saya berharap bahwa dalam proses coaching nantinya si coaching ini dapat menyelesaikan dan menemukan pokok permasalahannya sehingga nanti dapat diselesaikan dengan cara dia sendiri. Nah, menemukan solusinya dengan sendirinya. Begitu. Baik, jadi indikator ketercapaian coaching Ibu adalah ketika si coach menemukan solusinya sendiri, ya kan? Benar. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Ibu melakukan coaching bersama dengan coachnya sesuai dengan alur kita. Nanti setelah Ibu melakukan coaching, maka kita akan duduk kembali untuk melihat sejauh mana keberhasilan coaching yang sudah Ibu lakukan. Baik Bu, terima kasih banyak atas dukungan Ibu. Insya Allah nanti saya akan bersama Bu Heni melakukan proses coachingnya. Oke, semoga lancar ya Bu. Amin, terima kasih Bu. Baik. Oh ya, kemarin saya dengar katanya Ibu Heni mau berdiskusi dengan saya. Iya Bu, sebelumnya memang saya sangat ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai permasalahan yang saya hadapi. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan untuk kita Bu dapat memulai diskusi ini.
Baiklah, terima kasih sudah ingin berbagi dengan saya tentunya Bu Henia dengan permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Kemudian apa yang bisa saya bantu nih untuk mengatasi permasalahan Bu Heni ini? Iya nih Bu, terima kasih dulu atas waktunya. Saya meminta Ibu sebagai rekan kerja nih, saya mau membantu Ibu mau membantu saya untuk mengatasi masalah saya dengan solusi yang terbaik. Menurut Ibu bagaimana? Begitu ya, oke. Semoga saja bisa ya Bu Heni ya. Saya membantu memberikan yang terbaik tentunya. Sekarang coba ceritakan kira-kira apa yang Ibu rasakan dari permasalahan yang sedang Bu Heni hadapi sekarang. Ibu, kemarin kan saya melakukan asesmen formatif. Nah, setelah saya koreksi hasil asesmen anak-anak, Ibu, saya menemukan banyak siswa yang nilainya masih sangat rendah. Saya berpikir bagaimana nih ya saya dapat membantu siswa agar nilai asesmen ini dapat meningkat Bu dari sebelumnya. Mengingat kan kemampuan siswa semakin menurun nih kalau sudah kita lihat nilai asesmennya. Oh begitu ya. Berarti kita berdiskusi ini akan membicarakan mengenai bagaimana cara membantu siswa agar nilai asesmennya nantinya meningkat dari sebelumnya ya. Iya, benar. Jadi apa yang Bu Heni harapkan dari diskusi kita hari ini? Saya sih pengennya ingin mendapatkan solusi bagaimana caranya agar hasil asesmen siswa dapat meningkat lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena kan permasalahannya ini nilai anak-anak semakin menurun Bu. Jadi ya kalau bisa nih kan gimana caranya nilai asesmen anak-anak ini lebih meningkat Bu. Nah, ini permasalahan yang harus saya dapatkan untuk solusinya. Kira-kira kalau kita buat skala nih antara 1 sampai dengan 10, siswa-siswi Bu Heni ini berada di level berapa nih? Kalau saya lihat Bu, itu kalau dilihat dari skala 1 sampai 10, kalau sekarang ini anak saya ini berada di stagnannya skala 5 nih. Itu ya Bu Heni ya. Berarti kedepannya Ibu Heni menginginkan anak-anak ini berada di level berapa? Kalau kita yang pastinya yang terbaik lah Bu ya. Jadi kalau saya umpamakan itu mudah-mudahan Bu, ini saya menginginkan anak saya ini mendapatkan nilai, kalau kita bilang skalanya ini posisinya di skala 9 nih. Mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan. Nah, ya. Berarti untuk mencapai skala yang Ibu Heni inginkan tentunya butuh usaha ya. Di mana apa yang akan Ibu Heni lakukan untuk mencapai skala 9 tersebut? Yang bisa saya lakukan ini sepertinya Bu, menyediakan media pembelajaran yang bervariasi Bu. Ya, misalnya nih video pembelajaran yang menarik gitu ya Bu ya. Kemudian kita buat semacam mind mapping gitu. Kemudian pembelajaran yang lebih kooperatif, dan bisa jadi kita buat LKPD ini yang sesuai dengan preferensi gaya belajarnya lah Bu. Gitu. Ya, pencerahan juga tuh ya. Ya, Kemudian apa alternatif mungkin yang lain yang bisa Bu Heni kembangkan? Kalau yang bisa kita kembangkan, mengingat ini gaya belajar siswa ini berbeda-beda ya Bu ya, itu paling kita bisa menggantikan metode pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Nah, tadi kan ada beberapa alternatif yang telah Ibu Heni sampaikan ke saya ya. Nah, kira-kira alternatif yang mana yang mungkin akan Ibu Heni laksanakan? Menurut saya nih ya, kalau dari beberapa alternatif yang sudah saya jelaskan tadi, sepertinya pembelajaran diferensiasi ini yang bisa kita coba ya untuk pertemuan selanjutnya. Mengingat di sini kan kita melihat kemampuan anak berbeda-beda, kemudian gaya belajarnya juga berbeda-beda Bu. Jadi dengan kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi, setidaknya kita bisa mengelompokkan nih sesuai dengan gaya belajar si anak gitu Bu. Wah, itu ide yang sangat bagus ya, mengelompokkan si anak berdasarkan gaya belajarnya. Iya, Ya. Kemudian setelah mengelompokkan tadi sudah Ibu lakukan, ya kan akan Ibu lakukan tentunya. Apa yang harus Ibu siapkan untuk pelaksanaan hal tersebut? Saya akan mencoba menyiapkan
akan Ibu menyiapkan perangkat pembelajaran yang pastinya dapat mengakomodir kebutuhan belajar siswa nih Bu. Pertama, penyusunan bahan materi yang menantang pastinya, kemudian penyusunan LKPD yang sesuai dengan gaya belajarnya. Ada yang kinestetis, ada yang auditorik, kemudian ada audiovisual gitu. Nah, sudah tuh kan. Nah, berdasarkan hal tersebut, kapan kira-kira Bu Heni akan menindaklanjuti masalah ini? Insya Allah Bu, minggu depan saya ada ketemu di kelas tersebut ya, hari Senin depan. Berencana saya mau coba langsung minggu depan pertemuan hari Senin. Itu Bu Heni ya. Iya Bu. Nah, untuk menjalankan komitmen tersebut, adakah pihak-pihak yang akan Ibu libatkan untuk membantu Bu Heni tentunya? Saya akan mencoba berkolaborasi Bu dengan siswa-siswa saya yang memiliki kemampuannya lebih tinggi, rata-ratanya lebih tinggi ya dibandingkan siswa-siswa yang memang membutuhkan pembelajaran lebih intens gitu ya. Kemudian saya juga minta bantu dengan rekan sejawat Ibu yang sebagai tim teaching untuk mengecek saya ketika nanti mengajar menggunakan metode atau media pembelajaran berdiferensiasi. Oh ya, begitu Bu Heni ya. Nah, dari hasil diskusi kita ini, apa yang Ibu Heni dapatkan? Ya Bu, yang saya dapatkan adalah agar bisa membantu siswa itu dalam meningkatkan nilai asesmen, pertama tadi nilai asesmen formatifnya gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi gitu. Kemudian saya juga akan berusaha melakukan pembelajaran berdiferensiasi serta membebaskan siswa ini gimana caranya mereka itu belajar sesuai dengan gaya belajarnya, sesuai dengan profil mereka gitu, sehingga mereka itu lebih terbiasa belajar itu memang menurut dengan kemampuannya dan lebih meningkat ya, lebih meningkat nilai asesmen yang kita inginkan sebenarnya ya. Benar sekali. Baiklah Bu Heni, saya sangat senang mendengarkan komitmen yang telah Ibu Heni sampaikan. Nah, Ibu Heni juga telah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Heni hadapi. Harapan saya, semoga masalah ini segera terselesaikan dengan siswa-siswi Ibu Heni ya, sehingga Ibu Heni dapat mengoptimalkan potensi dan mendapatkan nilai asesmen dari siswa ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi. Amin Ibu, terima kasih banyak Ustaz sudah mau mendengar keluh kesah saya walaupun sedang hujan deras seperti ini Ibu. Ibu masih menyempatkan untuk saya waktunya Ibu ya. Mau mendengarkan keluh kesah saya gitu. Terima kasih sekali lagi Ibu. Ya, terima kasih juga sama-sama Bu Heni. Amin, sekali lagi terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana tadi hasil coachingnya bersama dengan Bu Heni? Alhamdulillah Bu, proses coachingnya berjalan dengan baik, aman dan terkendali. Baik, alhamdulillah. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat berjalannya coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Nah, ketika saya tadi melakukan coaching bersama Bu Heni, alhamdulillah saya sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur Tirta, di mana saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya menggali kompetensi dari si coaching yaitu Bu Heni untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang beliau hadapi. Begitu Bu Ira. Baik, berarti Bu Saf sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Dan saya pun tadi sudah mengamati bahwa juga ada beberapa catatan yang sudah Bu Saf sampaikan ya, sesuai dengan alur kita. Yaitu yang pertama, Bu Saf ada menanyakan tujuan kepada si coachnya, kemudian juga sudah mengidentifikasi permasalahan si coachnya pada saat ini melakukan coaching, dan juga Bu Saf telah mengarahkan si coach dalam menemukan solusi secara mandiri dari permasalahan yang telah si coach hadapi ya. Bu Saf sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan si coach berjalan dengan lancar. Saya
tadi juga mendengarkan percakapan Bu Saf dengan Coach. Ibu Saf sudah fokus terhadap Coach, artinya Ibu sudah hadir penuh dalam percakapan. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan pastinya Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Coach. Luar biasa sekali ya Bu. Tadi sudah menerapkan alur tirta yang runut sehingga sudah sangat jelas sekali bahwa Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Coach sudah menyampaikan sesuai dengan yang diharapkan. Mantap banget nih Bu. Oke Bu, sepertinya kita sudah di ujung pembicaraan nih. Nah, semoga di lain kesempatan kita dapat berbincang-bincang lagi dan kembali berbagi pengalaman Ibu yang bermanfaat tentunya untuk kita semua sebagai pendidik ya Bu. Sekali lagi Bu, terima kasih. Jadi saya tutup dulu ya percakapan kita hari ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat.